Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, materi terakhir di bab sistem pemerintahan dan dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas bagian yang A, yaitu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Maka hari ini kita akan bahas bagian B, yaitu dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, untuk yang ada buku, silakan buka buku kalian di halaman 88 di bagian 2. Nah, di situ tertulis nomor 2 dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, mari kita bahas saja yang pertama. Nah, untuk demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia ini tentunya yaitu dari sejak pertama kali kita merdeka hingga saat ini tahun 2020. Jadi untuk yang pertama yaitu demokrasi pada masa revolusi. Jadi masa revolusi itu adalah awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 hingga 1950. Nah, pada saat masa revolusi, bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Jadi di sini artinya kita sebenarnya sudah merdeka, namun belum merdeka secara utuh. Masih sering terjadi ada agresi militer Belanda 1 dan juga militer Belanda 2. Nah, kemudian untuk sistem demokrasi sendiri belum secara baik terlaksana di negara kita Indonesia. Nah, untuk di awal kemerdekaan kita masih mengalami suatu sentralisasi kekuasaan. Jadi artinya kita masih diatur, masih terpusat kekuasaannya di tingkat pemerintahan pusat. Jadi untuk daerah kita masih belum memiliki kebebasan dalam mengatur daerahnya sendiri. Nah, kemudian ada maklumat pemerintahan yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan sistem pemerintahan kita yang mulanya presidensial menjadi parlementer. Berarti ini artinya yang mana mulanya presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan dirubah menjadi parlemen di mana MPR sebagai kepala pemerintahan. Jadi artinya adalah presiden tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Jadi seluruhnya diserahkan kepada lembaga MPR atau lembaga untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kembali kepada bahwa Indonesia pada masa revolusi ini masih terjadi sentralisasi kekuasaan. Nah, untuk itu agar menghindari atau guna menghindari kesan bahwa Indonesia merupakan negara absolut, maka pemerintah Indonesia beberapa kali mengeluarkan maklumat. Nah, maklumat itu artinya seperti informasi yang resmi ya. Jadi maklumat yang dikeluarkannya seperti yang ada pada buku kalian, salah satunya adalah mengenai maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 mengenai perubahan KNIP. KNIP itu adalah Komite Nasional Pusat ya. Perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini berarti sebagai lembaga yang dapat membuat undang-undang. Jadi ada kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, selain itu juga ada maklumat pemerintah yaitu tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik. Jadi karena kita adalah negara demokrasi ya, jadi tentu harus ada partai politik di mana partai politik gunanya adalah untuk menyuarakan pendapat-pendapat dari rakyat. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah masa revolusi, kita lanjut kepada masa
demokrasi yang ada di masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama ini berlaku pada tahun 1950 hingga tahun 1965. Nah, ada dua jenis demokrasi yang berlaku pada masa Orde Lama. Orde Lama ini masih dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, untuk yang pertama, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, yaitu berlaku tahun 1950 hingga tahun 1959. Nah, ciri-ciri dari demokrasi ini sudah adanya multipartai, yaitu berarti artinya lebih dari terdiri atas beberapa partai, lebih dari 2 ataupun 3 partai. Nah, namun di sini partai-partai tersebut masih belum memiliki kekuatan atau kekuatannya masih lemah. Jadi belum ada partai yang mayoritas atau menguasai dari partai-partai lainnya. Nah, kemudian partai politik juga di sini pada masa demokrasi liberal, partai politik saling menjatuhkan. Jadi timbullah hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Seperti misalnya antara partai A kemudian menjatuhkan partai B ataupun partai C. Nah, hal ini antara partai satu dengan partai lain saling menjatuhkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya partai mayoritas, yaitu partai besar yang memiliki suara banyak yang lebih dari 50%. Jadi karena tidak ada partai yang berkuasa ataupun partai yang besar, jadi antara partai-partai kecil saling menjatuhkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kelebihan dari demokrasi liberal ini sudah ada partai politik yang mulai berkembang walaupun masih belum kuat ya partainya. Kemudian adanya akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas ini artinya adalah tanggung jawab oleh partai-partai politik ataupun pemerintahnya sudah tinggi terhadap rakyat. Jadi sudah ada pengakuan kepada rakyat. Nah, namun terdapat kekurangan yaitu adanya kegagalan konstituante dalam membuat dasar negara yang baru. Nah, konstituante ini sama boleh kita analogikan dengan lembaga legislatif, yaitu lembaga yang dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang. Nah, karena di masa revolusi yang sebelumnya masih belum memiliki lembaga legislatif, yaitu adanya KNIP ya. KNIP itu bukan lembaga legislatif, tetapi digunakan sebagai lembaga legislatif. Jadi belum ada lembaga yang khusus untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di masa Orde Lama inilah, yaitu demokrasi liberal, sebenarnya dibentuk lembaga untuk membuat undang-undang. Tetapi ternyata, yang disebut tadi konstituante ya, namun ternyata konstituante juga gagal dalam membuat dasar negara yang baru. Sehingga keluarlah dekret Presiden 5 Juli pada tahun 1959 yang kira-kira berisi tentang pembubaran konstituante. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada demokrasi yang berikutnya, yaitu demokrasi kedua di Orde Lama. Nah, ini merupakan demokrasi kedua di Orde Lama yang berlaku pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, demokrasinya disebut sebagai demokrasi terpimpin. Nah, mengapa demokrasi terpimpin? Hal ini dikarenakan presidenlah yang memegang atau memimpin demokrasi tersebut secara dominan. Nah, di sini dicirikan bahwa demokrasi terpimpin itu memiliki multi partai dan sudah ada partai mayoritas. Nah, partai-partai mayoritas atau partai yang berkuasa, ini salah satunya ada 3 partai besar yaitu PNI, NU, dan PKI. Kemudian ada ciri demokrasi terpimpin yang kedua yaitu keputusan mutlak di tangan presiden. Jadi presiden memiliki kendali yang sangat besar pada masa demokrasi terpimpin.
Kemudian ada pembatasan hak politik rakyat. Rakyat tidak boleh membuat partai politiknya sendiri. Jadi kebebasan rakyat masih dibatasi ya. Kemudian inti dari demokrasi terpimpin ini tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada 3 partai ya, PNI, NU, PKI yang mayoritas atau berkuasa. Nah, kemudian PNI, NU, dan PKI ini dianggap mewakili nasionalis, agamis, dan komunis. Nah, maksudnya adalah ketiga partai tersebut sudah mewakili golongan masyarakat yang mana nasionalis, agamis, dan juga komunis. Nah, hal ini sesuai dengan Nasakom. Nah, Nasakom ini adalah suatu konsep yang mana merupakan konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden pertama kita, Soekarno, yang merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Nah, Ibu lupa sampaikan bahwa sebenarnya setiap demokrasi yang berlaku pada masanya itu memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, Nasakom ini dicirikan berlaku pada masa demokrasi terpimpin. Nah, gagasan Nasakom ini sendiri sebenarnya sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian baru diberlakukan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ini karena masih dalam kuasa Presiden Soekarno ya, tahun 1945 sampai 1965. Nah, kemudian ada pengaruhnya ketiga partai besar ini terutama yaitu PKI. PKI ini adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, PKI ini sangat dilarang ya saat ini berkembang di Indonesia. Nah, PKI pada masa demokrasi terpimpin memunculkan suatu ketidaknyamanan ataupun kerusuhan, yaitu terjadinya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Karena hal ini terjadi dikarenakan cetusan Nasakom itu cetusan dari Presiden Soekarno, maka terjadilah muncul gerakan yang meminta Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, kemudian setelah Presiden Soekarno turun dari jabatannya digantikan oleh Presiden Soeharto, yang mana Presiden Soeharto ini berubah menjadi masa kepemimpinannya yaitu masa Orde Baru, disebut sebagai Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Nah, jadi peristiwa G30 SPKI inilah yang mengakhiri masa Orde kepemimpinan dari Presiden Soekarno. Nah, kemudian kita lanjut ke Orde Baru. Nah, masa Orde Baru atau kita sebut sebagai demokrasi Pancasila berlaku pada tahun 1966 hingga 1998. Nah, inti dari masa Orde Baru ini adanya penyusunan kembali kekuatan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sebelumnya, masa pemerintahan sebelumnya dirasa sudah sangat melenceng jauh sekali dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang sebagai dasar negara. Nah, jadi di masa Orde Baru inilah terjadi penyusunan kembali kekuatan bangsa untuk menyesuaikan kembali dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pegang. Nah, kemudian kelebihan dari masa Orde Baru ini masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto ya. Nah, kelebihannya adalah terjadi kemajuan di berbagai bidang kehidupan, terutama adalah di bidang ekonomi dan juga militer. Jadi karena fokusnya adalah kepada pembangunan bangsa ya. Jadi untuk memajukan bangsa, Presiden Soekarno fokus kepada ekonomi dan juga kekuatan militernya. Namun karena terlalu fokus kepada pembangunan bangsa, yang mana pada saat itu masih terjadi pembangunan yang pesat di daerah pusat, terjadilah suatu kesenjangan antara pemerintah pusat dan juga daerah.
Nah, jadi tidak merata pembangunan antara di pusat dan juga di daerah. Nah, akhirnya masyarakat menganggap bahwa Pancasila kembali kabur dan juga bias. Jadi artinya adalah konsep demokrasi Pancasila ini yang awalnya telah diterapkan dengan baik, akhirnya menjadi kabur ataupun bias kembali disebabkan oleh adanya kesenjangan pusat dan juga daerah. Jadi masyarakat merasa bahwa demokrasi ini masih belum tepat diterapkan di Indonesia. Nah, kemudian kita dilanjutkan setelah masa Orde Baru dilanjutkan dengan masa reformasi. Nah, masa reformasi ini bercirikan dengan kebebasan pers. Jadi kebebasan pers ini artinya adalah kebebasan media atau alat komunikasi untuk menyampaikan ataupun menyalurkan aspirasinya. Jadi secara bebas tanpa adanya paksaan ataupun larangan dari pihak manapun. Jadi gunanya adalah untuk menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan apa adanya kepada masyarakat. Nah, kemudian ciri lainnya adalah pemilu pertama kali yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, masa reformasi ini presiden terpilih pertama kali adalah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dan wakilnya yaitu Yusuf Kala. Nah, kemudian rakyat memiliki kebebasan juga dalam politik. Artinya adalah rakyat dapat membuat partai politik. Jadi bebas untuk membuat partai politik, apalagi memiliki dan juga memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi tidak ada batasan dalam masa reformasi untuk rakyat ya. Nah, ada satu hal yang penting sebenarnya Ibu lupa menyampaikan ya. Jadi masa reformasi ini berlaku tahun 1999. Nah, di mana sebelum Presiden SBY maksud Ibu, Presiden SBY terpilih, ada Presiden Abdurrahman Wahid yang kalian kenal sebagai Gus Dur sebelum pasca era reformasi. Jadi pada saat pemilihan Abdurrahman Wahid dan juga wakilnya Megawati Soekarno Putri, kemudian perkembangan selanjutnya adalah Abdurrahman harus melepaskan kursi kepresidenannya dikarenakan mandatnya dicabut oleh MPR. Nah, hal ini terjadi dikarenakan beberapa isu politik yang berkaitan dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian selanjutnya setelah Presiden Gus Dur lengser dari kepresidenan, dilanjutkan dengan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri yang terpilih menjadi presiden dan juga wakilnya Hamzah Has sebagai wakil presiden, yaitu berlaku pada periode 2001 hingga 2004. Nah, kemudian setelah 2004, kepresidenan atau kepemimpinan negara Indonesia digantikan oleh Presiden SBY, di mana disitulah pertama kali pemilihan umum oleh rakyat secara langsung dilakukan atau dilaksanakan. Nah, pemilihan umum secara langsung yang dilakukan oleh rakyat berlaku hingga saat ini sudah presiden yang ke-7. Nah, selanjutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Ini di buku kalian mungkin tidak ada ya, jadi boleh ditambahkan sedikit. Nah, perilaku yang pertama yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis adalah menjunjung tinggi persamaan. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan juga adil. Dan yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, tidak seenaknya sendiri ya. Nah, jadi mungkin ini sudah semuanya tahu ya penjelasannya bagaimana. Kita langsung yang terakhir saja.
Untuk penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan, ini ada di buku kalian di halaman 94. Nah, di buku kalian itu sudah sangat lengkap ya, tetapi di slide ini Bu cuma tuliskan perwakilannya saja. Jadi selebihnya boleh kalian lihat di buku paket masing-masing. Nah, untuk penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan, kita lihat di lingkungan keluarga. Nah, untuk di lingkungan keluarga, kalian boleh melibatkan seluruh anggota keluarga dalam mengambil keputusan. Jadi, walaupun misal kalian memiliki adik, yang adiknya masih anak SD, tapi boleh ya dilibatkan dalam mengambil keputusan walaupun mungkin apa yang dia sampaikan belum sesuai dengan keinginan kalian, tetapi kebiasaan itulah yang nantinya akan menjadi hal baik. Kemudian bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil bersama. Jadi kalau sudah memutuskan suatu hal dalam keluarga, kemudian telah mendapat hasilnya, misalnya hasilnya buruk ternyata, jadi tidak boleh menyalahkan anggota keluarga lain, padahal keputusan tersebut sudah diambil secara bersama. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan sekolah, contohnya seperti biasa ya, berdiskusi kelompok, lalu berdiskusi bisa saling berbagi pendapat, kemudian dapat menerima tanggapan, kritik. Kemudian ada turut aktif berorganisasi. Nah, mungkin ada yang ikut pramuka, ada yang ikut basket, ataupun organisasi lainnya, asalkan hal itu masih positif. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Nah, ini juga tentunya aktif dalam pembelajaran baik untuk kalian agar dapat meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Jadi belajar itu bukan hanya diam saja, jadi harus aktif, bertanya, ingin tahu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat, salah satu sikapnya adalah bersikap jujur dalam lingkungan masyarakat, kemudian saling menghormati. Nah, bersikap jujur ini gunanya adalah untuk mendapatkan kepercayaan di lingkungan masyarakat. Jadi, kalau sudah dicap sebagai orang yang baik atau dapat dipercaya, maka orang akan mudah jika kita memerlukan bantuan ya. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, tidak ada saling intimidasi atau hal-hal lainnya yang negatif, yang berbau negatif. Kemudian di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, lingkungan berbangsa dan bernegara ini salah satunya adalah dengan mematuhi hukum yang berlaku. Contohnya misal seperti paling mudahnya lalu lintas ya. Kemudian seperti membayar pajak, kemudian merawat fasilitas umum, itu juga sebagai penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kalau ini berlaku bagi yang sudah cukup umur dan memiliki kartu tanda penduduk. Oke, sekian materi kita. Hanya sedikit saja. Semoga penjelasan yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami. Oke, terima kasih. Selamat siang.